Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ustazah, kembali bertemu pada pembelajaran IPA. Nah, anak-anak ustazah semua, ustazah doakan semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Dan ingat, tetap menjaga kesehatan ya anak-anak ustazah. Anak-anak ustazah, pada minggu yang lalu kita sudah membahas mengenai gerak pada tumbuhan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan lanjut materi mengenai gerak pada manusia atau biasanya kita kenal dengan sistem rangka. Nah, anak-anak ustazah, agar mendapatkan keberkahan dari apa yang kita pelajari, mari sama-sama kita memulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak ustazah, perlu kalian ketahui bahwasanya sistem gerak pada manusia terdiri atas 3, yaitu yang pertama ada sistem rangka, kemudian sendi, dan juga otot. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai sistem rangka pada manusia. Nah, perlu kalian ketahui bahwasanya rangka sendiri merupakan alat gerak pasif. Artinya, rangka dapat bergerak jika dibantu oleh otot. Kemudian, rangka sendiri berfungsi banyak sekali ya. Di antaranya untuk menegakkan tubuh. Kemudian memberi bentuk tubuh, melindungi organ-organ tubuh yang penting, misalnya jantung, kemudian paru-paru, ginjal, dan lain sebagainya. Kemudian tempat melekatnya otot dan juga sebagai tempat pembentukan sel darah. Nah, rangka tubuh manusia dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada rangka kepala atau tengkorak, kemudian ada rangka badan, dan ada rangka anggota gerak. Baik, kita bahas yang pertama mengenai tulang rangka kepala atau biasa disebut dengan tengkorak. Nah, tulang tengkorak adalah tulang yang membentuk bagian kepala. Tulang tengkorak terdiri diantaranya, anak-anak ustazah bisa lihat pada gambar, ada tulang dahi, kemudian ada tulang baji, ada tulang air mata, tulang hidung, tulang pipi, kemudian tulang rahang atas, itu di bagian wajah ya, khususnya di bagian mulut. Kemudian ada tulang rahang bawah, tulang tengkorak bagian belakang atau tulang kepala belakang. Kemudian ada tulang pelipis dan ada tulang ubun-ubun. Selanjutnya ada tulang anggota badan. Nah, tulang anggota badan berfungsi sebagai pelindung organ-organ dalam seperti ginjal, kemudian paru-paru, jantung, hati, dan lain sebagainya. Bagian-bagian dari tulang anggota badan diantaranya ada ruas-ruas tulang leher, kemudian tulang selangka, ada tulang belikat, tulang dada tempat melekatnya tulang rusuk, kemudian ada tulang rusuk, tulang panggul, ruas-ruas tulang belakang, ada tulang ekor, ada tulang kemaluan, dan juga ada tulang duduk. Nah, anak-anak ustazah, untuk bagian ruas-ruas tulang belakang kalian bisa perhatikan pada gambar, juga tulang rusuk. Yang pertama, untuk ruas-ruas tulang belakang itu ada yang pertama tulang leher sebanyak 7 ruas, kemudian ada tulang punggung sebanyak 12 ruas, kemudian ada tulang pinggang sebanyak 12 ruas, kemudian ada tulang kelangkang dan juga tulang ekor. Nah, untuk tulang rusuk sendiri ini ada 3 macam, yaitu ada tulang rusuk sejati sebanyak 7 buah atau 7 pasang ya, 7 pasang di kanan dan kiri. Kemudian ada tulang rusuk palsu itu sebanyak 3 pasang. Dan kemudian ada tulang rusuk melayang sebanyak 2 pasang. Sehingga jumlah tulang rusuk itu ada 12 pasang. Yang selanjutnya ada tulang anggota gerak. Nah, tulang anggota gerak ini dibagi menjadi 2, yaitu tulang anggota gerak bagian atas atau biasanya lengan atau tangan, dan tulang anggota gerak bagian bawah atau biasanya kaki.
Nah, pada tulang anggota gerak bagian atas itu terdiri atas tulang lengan atas, tulang hasta, dan juga tulang pengumpil. Serta ruas-ruas tulang jari. Kemudian ada juga tulang pergelangan tangan. Nah, pada tulang anggota gerak bagian bawah atau kaki terdiri atas tulang selangka, kemudian ada tulang tempurung lutut, tulang betis, tulang kering, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan juga tulang ruas-ruas jari kaki. Baiklah, kita masuk ke pembahasan selanjutnya mengenai macam-macam tulang. Tulang sendiri berdasarkan jaringan penyusun dan sifat-sifatnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tulang rawan dan tulang keras. Nah, yang pertama tulang rawan. Tulang rawan sendiri terdiri atas sel-sel tulang rawan yang sering disebut dengan kondroblas. Kondroblas sendiri mengandung matriks yang biasanya disebut dengan kondrin. Nah, kondroblas yang tidak aktif biasanya disebut dengan kondrosit atau sel tulang rawan. Perlu kalian ketahui bahwasanya jaringan tulang rawan pada anak-anak biasanya sel-selnya itu lebih banyak mengandung sel-sel muda dan lembut, sedangkan pada orang dewasa jaringan tulang rawannya telah terisi oleh matriks-matriks tulang. Nah, kemudian sebagian besar dari anak-anak tubuhnya masih terdiri atau lebih dominan terdiri atas tulang rawan, sedangkan pada orang dewasa biasanya cenderung terdiri atas tulang-tulang yang sudah sejati atau tulang keras. Tetapi ada juga terdiri dari tulang rawan, diantaranya di beberapa bagian seperti pada hidung, kemudian daun telinga, kemudian pada persendian tulang. Baik, yang selanjutnya ada tulang keras atau osteon. Nah, sifat tulang keras sendiri atau tulang sejati yaitu keras. Kemudian struktur tulangnya dibagi menjadi 4. Ada osteoprogenerator atau biasanya disebut dengan sel-sel tulang rawan yang bersifat khusus. Kemudian ada osteoblast, yaitu sel-sel tulang muda yang pada proses terbentuknya itu tulang akan membentuk osteosit. Kemudian ada osteosit dan ada osteoklas. Nah, tulang keras dibedakan menjadi tulang kompak atau tulang padat, di mana tulang ini mempunyai matriks tulang yang rapat dan padat. Contohnya terdapat pada tulang pipa. Kemudian ada tulang spons, yaitu memiliki matriks yang berongga-rongga. Dan pada tulang spons ini rongganya biasa diisi oleh jaringan sumsum tulang. Nah, anak-anak saja bisa perhatikan pada gambar bagaimana bentuk dari tulang keras dan tulang spons ya. Bisa kalian perhatikan pada gambar. Yang selanjutnya ada macam-macam tulang, dibedakan berdasarkan bentuknya. Ada 3 macam. Yang pertama ada tulang pipih, ada tulang pendek, tulang pipa. Nah, yang pertama tulang pipih berbentuk gepeng memipih dan memiliki 2 lapisan tulang kompak. Biasanya contoh dari tulang pipih ini adalah tulang tengkorak, kemudian tulang rusuk, dan tulang belikat. Yang selanjutnya ada tulang pendek. Tulang pendek ini berbentuk seperti kubus atau pendek dan tidak beraturan. Contohnya ada pada tulang telapak tangan dan tulang kaki atau tulang telapak kaki serta ruas-ruas tulang belakang. Nah, yang terakhir ada tulang pipa atau tulang panjang. Bentuknya biasanya seperti tabung, kemudian kedua ujungnya bulat dan bagian tengahnya silindris atau diafisis. Contoh dari tulang pipa ini biasa terdapat pada tulang paha, kemudian tungkai bawah dan tungkai atas. Nah, tulang pipa sendiri itu terdiri atas 3 bagian.
Nah, yang pertama ada epifisis, yaitu bagian ujung tulang yang terdiri atas tulang rawan. Kemudian ada diafisis, di mana bagian tengah yang memanjang dan memiliki rongga, biasanya berisi sumsum tulang di pusatnya. Kemudian ada cakra epifisis, yaitu bagian sempit di antara epifisis dan diafisis, serta terdiri atas tulang rawan yang kaya akan osteoblast. Nah, anak-anak ustazah bisa perhatikan di gambar bagaimana bentuk dari tulang pipih, kemudian tulang pendek, dan juga tulang pipa. Nah, anak-anak ustazah, mungkin sampai di sini saja pembelajaran kita. Silakan kerjakan tugas dari ustazah, yaitu gambarkan sistem rangka pada manusia beserta bagian-bagiannya agar kalian lebih ingat lagi bagian-bagian dari sistem rangka. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan mudah untuk kalian pahami dan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.